menghilangkan dosa. Tanya saja kepada dokter, obat apa yang bisa menghilangkan dosa? Gak ada yang bisa. Mungkin orang bilang, orang bijaksana, orang yang penuh hikmat. Kita ingat, Salomo di dalam Alkitab, orang yang paling bijaksana akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam dosa karena apa? Perzinahan. Akhirnya istri-istrinya yang 1000 itu, 1000 loh istrinya itu Salomo itu, ya dengan selirnya ya, istri dan selir itu plus 300, 700 itu 1000. Dan itulah istri-istrinya itu yang mencondongkan hatinya untuk menyembah kepada Allah lain. Artinya orang bijaksana, kita kan sering datang ya minta petunjuk ya. Kita mungkin bisa minta petunjuk sama orang bijaksana, orang pintar, orang hikmat, ya solusi untuk keluar. Tapi solusi itu kan untuk yang kehidupan di dunia ini. Bagaimana ya supaya saya punya perkembangan bisnis ini? Kita bisa minta ke pakar ekonomi, itu kita bisa minta. Oh bagaimana ya supaya saya lebih pintar, rajin belajar supaya gampang? Itu kita bisa minta. Tapi coba tanya kepada mereka, oh caranya supaya saya dihapus dosa saya, kamu tahu gak? Gak bisa dia. Orang pintar, orang berhikmat gak bisa menghapus dosa, gak bisa. Lalu mungkin ada orang yang bilang begini, kita ke Pak Pendeta saja, kita ke penatua saja, majelis saja. Lah, pendeta, majelis, penatua itu semua juga orang berdosa. Mereka gak bisa menghapus dosa. Nah, kalau sudah begini bagaimana solusinya ini? Ini bisa gawat. Kita tidak akan bisa mengklaim itu masuk ke surga. Siapa juru selamat kita? Tadi kita sudah bilang orang dari segi medis tidak bisa menghilangkan sakit, tapi tidak bisa menghilangkan dosa. Atau dari orang yang penuh hikmat bijaksana, nggak bisa juga. Mereka bisa kasih solusi yang sementara saja, tapi nggak bisa mereka kasih solusi untuk bisa masuk ke surga itu. Nggak bisa. Lalu ada pendeta, terus gimana caranya? Siapa yang bisa? Nah ini yang kita perlu tahu pada sore malam hari. Kita perlu tahu siapa sih yang bisa membawa kita itu. Apakah sendiri dia bisa, ataukah ada pilihan yang lain? Ya, karena kita biasa mendengar ya, hidup ini adalah pilihan. Nah, apakah ada pilihan yang lain menurut Alkitab, menurut keimanan orang Kristen? Ada nggak yang lain? Atau hanya satu saja? Dan kalau hanya satu, siapa dia yang bisa menghapus dosa itu? Yang bisa mengklaim, bisa membawa kita, mendamaikan kita kepada Allah Bapa itu, dan masuk ke dalam surga. Ya. Yang pertama kita akan lihat, untuk syarat sang penebus dosa itu artinya orang yang melakukan penebusannya, dan orang yang berdosa itu dikatakan yang ditebus. Syaratnya penebus dosa itu adalah satu yang utama. Dia harus tidak pernah berbuat dosa dan dia tidak berdosa. Saya ulangi sekali, syarat utama sang penebus dosa, dia tidak pernah berbuat dosa dan dia tidak berdosa. Kalau manusia kita sudah bahas tadi ya, tidak ada satupun yang berbuat baik, bahkan tidak ada satupun bahkan yang tidak pernah berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Nah, kita akan lihat di dalam Galatia 3. Coba tolong bacakan. Galatia 3 ayatnya yang ke-22 bagian A saja kita baca ya. Gak usah panjang-panjang. Firman Tuhan itu gak perlu panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang pusing, nggak ingat kita. Pendek-pendek aja, yang penting to the point. Ya, singkat baru udah jelas. Galatia 3 ayat Galatia 3 ayat 22. Yes. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan bagian A saja sampai di koma. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan iya, dosa. sampai situ saja. Nah, ini dikatakan lebih jelas lagi ya. Tetapi kitab suci yang mana? Alkitab yang kita pegang orang Kristen.
tidak ada sesuatu yang tidak. Segala sesuatu tanpa terkecuali